Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani Pagi saat hari ini saudara. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur atas kasih setia, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Inilah yang menjadi syukur kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati pendengaran kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan tertanam di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Berkati Tuhan pemikiran kami, supaya kami Tuhan dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Lukas 24 ayat 16 saudara. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Anda kenal Yesus, saudara? Hampir semua orang Kristen serempak, dan ketika langsung menjawab, kenal. Kan setiap minggu di gereja nama Yesus diberitakan, dalam khotbah dan juga dalam nyanyian. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Saudara dikasihi Tuhan, lahir di kandang domba, hidup sengsara, disiksa, dihina, hingga mati di Golgota. Saudara, itulah pengenalan sebagian orang terhadap Yesus. Hanya sampai di situ saja. Cerita Yesus berhenti setelah ibadah selesai. Di manakah Yesus dalam hidup kita? Di manakah Yesus dalam hidup saudara? Tidak sedikit orang Kristen mengenal Yesus hanya 2 jam saja di ibadah saudara. Selebihnya tidak terdengar lagi. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Banyak orang mengalami kematian padahal kelihatannya masih hidup, walaupun tubuhnya ada di dalam gereja, tetapi sesungguhnya jiwanya hampir mati. Kematian semu menimpa mereka karena sebagai masalah hidup ini, saudara. Kematian semu menimpa mereka karena berbagai masalah hidup ini. Orang merasa mati ketika dinyatakan dokter kena kanker. Orang merasa mati pada saat usahanya gagal dan bangkrut, saudara. Orang tidak punya semangat lagi pada saat dikhianati pasangannya. Orang seakan mati ketika hidupnya gelap dan tidak berarti lagi, bergelimang dosa. Kita sudah mati walaupun tubuh kita masih bergerak. Yesus tidak nampak lagi dalam hidup ini. Kematian Yesus mengguncangkan murid-muridnya. Itulah yang dihadapi murid-murid setelah menyaksikan gurunya. Setelah menyaksikan guru mereka, Yesus yang berwibawa dan penuh kuasa, mati dengan cara yang mengenaskan. Murid-murid yang sebenarnya masih hidup rupanya ikut mati bersama guru mereka yang disalib, saudara. Mereka lari, bersembunyi dan mengurung diri di ruangan tertutup. Mereka dicekam ketakutan yang luar biasa pada waktu melihat guru mereka disiksa dan digantung di kayu salib. Hidup mereka hancur berkeping-keping tanpa ada harapan lagi, saudara.
Nah, apa yang selama ini mereka lakukan bersama guru kelihatannya sia-sia. Kebaikan dibayar dengan kejahatan. Seperti peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Untuk apa berbuat baik? Untuk apa rajin beribadah? Untuk apa hidup bersih? Sia-sia, lebih baik mati saja. Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan hidup kita saudara? Sudah berapa lama ikut Yesus? Saudara rajin ke gereja? Atau saudara kenal Yesus secara pribadi? Apakah saudara akrab bergaul dengan Yesus? Saudara menyesal ikut Dia? Anda merasa sia-sia hidup benar di hadapannya? Bagaimana usaha dan rumah tangga saudara? Maju dan bahagiakah? Atau sebaliknya gelap, pekat, dan tidak harmonis? Saudara, jangan biarkan kesusahan hidup menghalangi mata Anda melihat Yesus. Dia ada dan selalu hadir dalam jalanmu. Dia ada dan selalu hadir dalam jalan kita, saudara. Dia tidak pernah bergeser sedikit pun dari kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Cintanya kepada kita tidak bergantung apakah kita setia atau tidak kepadanya. Kasihnya melebihi akal manusia, sangat dan terlalu besar kepada kita, saudara. Jangan biarkan pergumulan hidup kita membuat kita tidak melihat Dia lagi. Saudara, kasih Tuhan, Dia mati untuk kita. Dia mati untuk saudara. Dan Dia bangkit untuk kita juga, saudara. Dia bangkit untuk saudara. Puji Tuhan. Kita masuk dalam doa, saudara. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertabur di dalam hati kami, bagaikan tanah yang subur, berakar, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kau berkati setiap langkah, baik dalam aktivitas kami masing-masing. Kau berkatilah. Campur tangan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kasih setiap selalu melekat di dalam hati kami, menolong, memberikan kekuatan, dan memberikan hikmat daripada surga. Tuhan, Engkau sembuhkan juga apabila ada di antara saudara-saudara para pendengar mengalami suatu sakit. Kau jamahlah Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam renungan esok hari.